Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Khoridatul Bisyarah dan saya sendiri Lutfi Hanifah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran dalam Pengajaran Maharah Qiraah. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran bahasa Arab Maharah Qiraah, akan disampaikan oleh Khoridatul Bisyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khoridatul Bisyarah dari kelas PBAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab Maharatul Qiraah. Membaca merupakan kemahiran berbahasa yang latihannya itu dilakukan setelah kemahiran berbicara. Jadi, kegiatan membaca merupakan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks bacaan. Menurut ilmuwan Hermawan, kemampuan mengenali dan memahami isi suatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkan dan mencernanya di dalam hati. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa kemahiran berbicara mengandung 2 aspek. Yang pertama yaitu mengubah lambang tulis menjadi lambang bunyi dan menangkap makna dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Kemampuan membaca teks Arab sangat bergantung pada pemahaman si pembaca terhadap qawaid atau gramatika dalam bahasa Arab. Gramatika tersebut meliputi ilmu nahwu atau sintaksis dan shorof atau morfologi. Kemampuan ini akan sangat mempengaruhi pembaca dalam memahami isi atau arti dari yang dibaca. Maka dari itu, urutan dalam kemahiran membaca bukanlah membaca untuk memahami, akan tetapi memahami gramatika terlebih dahulu baru bisa membaca teks dengan benar. Kegiatan pembelajaran Maharatul Qiraah disesuaikan dengan tujuan dengan indikator pencapaian. Dalam pembelajarannya, ilmuwan Al-Ghali dan Abdullah menekankan kepada guru untuk memperhatikan beberapa aspek dalam latihan-latihan membaca. Dalam mencapai tujuan pembelajaran qiraah, guru bahasa Arab harus memberikan latihan dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan indikator pencapaian. Menurut ilmuwan Amin Sentosa, menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran maharah qiraah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa melafalkan kata, frase, dan kalimat yang terdapat dalam teks sesuai makhrajnya. Yang kedua, siswa membaca materi qiraah sesuai struktur kalimat yang benar. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi struktur kalimat. Yang keempat, siswa mengidentifikasi makna suatu frasa, kata, dan kalimat dalam teks. Yang kelima yaitu siswa menjawab pertanyaan dengan teks qiraah. Selanjutnya, siswa membaca dalam hati teks qiraah, dan yang terakhir, siswa memahami pesan yang terdapat dalam teks qiraah. Ketercapaian tujuan pembelajaran qiraah dapat diketahui dengan melakukan evaluasi, yaitu tes sebagai teknik dalam pengukuran dan penilaian suatu pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu, soal-soal yang dibuat untuk mengukur maharatul qiraah, siswa harus bisa mengarahkan kepada indikator pencapaiannya. Adapun model tes maharatul qiraah yang pertama yaitu tes membunyikan huruf qiraah. Yang kedua, mengidentifikasi struktur kalimat. Yang ketiga yaitu menemukan makna teks yang dibaca. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pemilihan media pembelajaran maharah qiraah. Jadi dalam memahami semua jenis informasi yang termuat dalam berbagai bentuk tulisan mutlak diperlukan kegiatan membaca disertai kemampuan isi bacaan. Tanpa kemampuan memahami isi bacaan itulah yang menjadi tujuan pokok pembelajaran membaca dalam pembelajaran bahasa. Informasi tertulis untuk dibaca dan dipahami dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk penggunaan bahasa, mulai dari ungkapan pendek seperti kalimat, sampai ungkapan yang lebih lengkap dan lebih panjang seperti paragraf, isai, sampai buku. Semuanya itu hanya dapat dipahami dengan membaca. Adapun salah satu contoh media pembelajaran maharah qiraah yaitu kata bergambar. Nah, kata bergambar ini merupakan salah satu media pembelajaran yang kegunaannya untuk meningkatkan penguasaan kosakata
Selain itu, media ini dapat memudahkan pengajar dalam memperkenalkan siswa pada bentuk-bentuk huruf, simbol, warna. Dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengenalkan kata benda maupun kata kerja yang ada di sekitar kita. Nah, kelebihan dari media ini yaitu media kartu bergambar ini yaitu mudah untuk dibawa karena ukurannya kecil, membuat kartu ini dapat disimpan di dalam tas atau saku sehingga dapat digunakan di mana saja. Lalu praktis, pembuatan dan penggunaannya yang mudah, tidak membutuhkan listrik, menjadikan media ini sangat praktis saat akan digunakan, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Selain itu, ada pun media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran keterampilan membaca selain kartu gambar tadi, yaitu kartu pertanyaan dan jawaban. Nah, penggunaan kartu ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap teks. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: siapkan kartu sesuai dengan jumlah peserta didik, lalu membagi kartu tersebut kepada semua peserta didik. Lalu guru meminta siswa untuk membacakan soal dan siswa yang lain berusaha untuk mencari jawabannya. Lalu yang terakhir, bila salah satu siswa telah menemukan jawabannya, maka siswa tersebut berhak membacakan soal yang dimilikinya, dan begitu pun seterusnya. Lalu untuk yang kedua adalah kartu penyempurna atau Bitokoh Al-Kamilah. Penggunaan kartu ini untuk melihat tingkat pemahaman peserta didik. Lalu yang ketiga adalah kartu kosakata atau Bitokoh Al-Mufrodat, yaitu kartu ini untuk menjelaskan kosakata baru atau kalimat-kalimat yang dianggap sulit dan penting. Seperti itu. Selain kartu-kartu tadi, ada pun laboratorium baca, yaitu berisi tentang sejumlah kitab-kitab kecil yang berisi materi bahasa yang tersusun secara gradasi dari sederhana menuju sulit, yang dapat membantu siswa lebih cepat dan membaca sesuai dengan kemampuannya. Selain media-media di atas, ada pun media lain yang dijadikan sebagai pembelajaran maharoh qiraah, yaitu dengan media komik. Media komik ini merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar, dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Nah, letak hubungannya antara media komik dengan pembelajaran membaca adalah agar pelajaran membaca itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Bahan bacaannya hendaknya dipilih sesuai minat, tingkatan perkembangan, dan usia siswa. Jadi komik bisa menjadi salah satu media yang digunakan untuk maharoh qiraah ini, agar siswa atau peserta didik dapat tertarik untuk mempelajari materi melalui maharoh qiraah, seperti itu. Lalu pokok pembahasan yang ketiga yaitu fungsi pembelajaran maharoh qiraah. Ada beberapa fungsi menurut Tu'aimah, yaitu pertama, tercapainya penguasaan keterampilan membaca dengan baik. Yang kedua, membaca adalah aktivitas penting dalam pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan mahir membaca atau maharoh qiraah, siswa dapat lebih mampu menyerap referensi bahasa asing lebih cepat dan akurat. Lalu yang ketiga adalah masyarakat modern sering menggunakan kemampuan membaca dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keempat, membaca dapat menambah wawasan di segala bidang. Lalu yang terakhir adalah memenuhi tujuan pengajaran bahasa Arab agar siswa terampil dalam membaca. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.